Nama saya Farhan Hajarudin. Saya akan menjelaskan bagaimana teknis dari PLTA Saguling. Mari kita jalan-jalan. Ya, selamat siang. Sekarang saya berada di Bendungan Saguling, tepatnya di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem kerja dari PLTA Saguling itu sendiri. Di mana ini tepatnya di belakang saya ini lokasi intake atau lokasi di mana masuknya air untuk memutarkan turbin yang ada di Raja Mandala. Jadi dari sini air masuk ke dalam intake, kemudian masuk ke pipa pesat dan nantinya akan memutarkan turbin yang ada di sana. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, sekarang akhirnya saya tiba di tangki pendatar air PLTA Saguling, di mana bisa dilihat di belakang saya terdapat dua buah tangki yang bulat bagaikan pipa. Nah, di mana fungsi dari pipa ini yaitu untuk menyuplai udara yang masuk ke dalam genangan air, yang nantinya air tersebut akan masuk melalui pipa pesat yang menuju ke turbin. Nah, setelah melewati tangki pendatar air ini, mari kita menuju ke pipa pesat yang ada di bawah dan nantinya kita akan menuju ke turbin dari PLTA Saguling. Dari tangki pendatar air menuju ke pipa pesat. Nah, bisa dilihat jalannya yang berliku-liku dan penuh lubang. Sebentar lagi di depan akan ada sebuah terowongan yang dinamakan dengan terowongan inspeksi. Nah, ini dia terowongannya, berfungsi untuk sebuah jalan menuju ke tangki pendatar air yang ada di atas tadi, bila mana suatu saat akan dilakukan sebuah pengontrolan, ada keperluan lainnya yang bisa dilakukan untuk masuk ke sana. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pipa pesat yang ada di bawah sambil menikmati perjalanan dan menikmati angin pegunungan yang sejuk. Kita berada di Bendungan Saguling, kemudian menuju ke tangki pendatar air. Nah, sekarang saya ada di sebuah lokasi yang dimana di sini bisa dilihat ada dua buah pipa besar. Nah, pipa ini berfungsi untuk membawa air dari Saguling menuju ke turbin yang ada di bawah sana. Seperti bisa dilihat, ini merupakan dua pipa yang sangat besar. Kemudian air akan melewati kedua pipa ini dan akan memutarkan turbin yang ada di bawah sana. Nah, nanti kita akan menuju ke turbin yang ada di sana. Baiklah, setelah kita jalan-jalan cukup jauh dari Saguling, kemudian ke tangki pendatar air. Nah, sekarang saya berada di pusat PLTA Saguling, di mana di sini terdapat pusat pembangkit listrik, yaitu turbin yang menghasilkan energi listrik tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana listrik dihasilkan dengan PLTA ini. Jadi sistemnya, pertama, air itu dibendung, dibuatkan sebuah waduk di Saguling tadi yang telah kita kunjungi. Nah, dari situ air melewati tangki pendatar air yang ada di atas, kemudian dari tangki pendatar air tersebut air dialirkan melalui pipa pesat yang besar di sebelah sana gitu. Kemudian setelah melewati pipa pesat ini, kemudian air mengalir menuju turbin yang ada di bawah, di belakang gedung yang ada di depan sana itu. Nah, di sana itu ada empat buah turbin yang dapat menghasilkan tenaga listrik yang cukup besar, di mana tenaga listrik yang dihasilkan oleh Saguling ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang ada di Jawa dan Bali. Nah, setelah melewati turbin tersebut dan menjadikan listrik,
listrik tersebut dialirkan menuju sutet yang ada di atas ini. Nah, yang ini. Kemudian di sana ada apa sih? Di sana nanti kita akan ke suatu tempat di mana tempat itu menjadi tempat pembagian dari listrik tersebut. Sekarang saya berada di gardu induk dari PLTA Saguling, di mana di sini terlihat sangat pajuriwat kabel listrik yang memusingkan kepala. Nah, kayak pajuriwat ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang fungsi utama dari gardu induk, di mana bisa dilihat kamera. Nah, di depan saya ini ada sebuah bangunan yang dinamakan dengan gardu induk. Nah, di mana fungsi utamanya yaitu gardu induk ini untuk menyalurkan aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran konsumen. Jadi kalau misalkan gak ada gardu, mungkin listriknya gak disaring, jadi ntar jadi ngebledug. Kemudian yang pertama yaitu fungsinya yaitu sebagai tempat kontrol, kemudian sebagai pengaman operasi sistem, sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi, nanti dibagikan ke konsumen. Kemudian, nah, oleh karena pentingnya fungsi tersebut, maka dilihat dari segi manfaat dan kegunaannya, gardu induk ini peralatan dan komponen dari gardu induk ini harus memiliki keandalan yang tinggi serta kualitas yang tidak diragukan lagi atau dapat dinyatakan harus optimal dalam kinerjanya sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak merasa dirugikan oleh kinerjanya. Nah, maka oleh karena itu sesuatu yang berhubungan dengan rekonstruksi pembangunan gardu induk harus memiliki syarat-syarat yang berlaku, dan pembangunan gardu induk harus diperhatikan berdasarkan besarnya beban dari gardu induk. Maka perencanaan suatu gardu induk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, persyaratan dari gardu induk itu yaitu yang pertama operasi, yaitu dalam segi perawatan dan perbaikan mudah, kemudian fleksibel, konstruksi sederhana dan kuat, memiliki tingkat keandalan dan daya guna yang tinggi, memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Nah, sekian pemaparan saya mengenai gardu induk yang ada di PLTA. Nah, itu tadi tuman. Nah, itu tuh. Jadi tutup. Nah, ini bisa dilihat tulisannya merupakan gardu induk PLTA Saguling. Barusan ada iklan sebentar ya, maaf. Ini merupakan bagian-bagian dari komponen gardu induk. Sekian. Mungkin sekian dari saya mengenai prinsip dari kerja PLTA Saguling. Semoga ini menjadi bahan pengetahuan bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Dan yang terakhir, mungkin ya dari kondisi Saguling ini setelah beberapa tahun semakin kesini maka kondisinya semakin memburuk, di mana Saguling merupakan salah satu waduk yang pertama kali menyaring kotoran-kotoran dari Sungai Citarum sebelum akhirnya dialirkan ke Cirata dan Jatiluhur, di mana di Bendungan Saguling sudah terjadi penumpukan material yang menjadikan Sungai Saguling tersebut dangkal. Nah, pesan terakhir dari saya bagi orang-orang yang ada di sekitar daerah aliran Sungai Saguling atau sekitarnya, supaya untuk melestarikan Saguling tersebut dan supaya menjadikan umur Saguling lebih lama, karena adanya PLTA ini sangat berguna bagi masyarakat umumnya, bagi Jawa dan Bali. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.